Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Alchemy God. Selamat mendengarkan. Bab 281 Perburuan Hewan. Pada kecepatan yang sangat cepat itu, pakaian Chen Xiang robek menjadi compang-camping, dan rambutnya berantakan, yang membuat Hua Xiangyue tertawa terbahak-bahak. Kebetulan aku juga ingin jalan-jalan, tapi aku tidak menyangka kamu akan datang kepadaku. Hua Xiangyue tersenyum dan membantu merapikan rambut berantakan Chen Xiang. Chen Xiang tahu hanya dengan melihat pakaiannya. Dia tidak menyangka wanita ini begitu membosankan. Dia adalah pengawas dan Xiang Taoyuan, tetapi dia pergi ke dunia sekuler beberapa tahun yang lalu, dan bahkan menculik beberapa bibit alkimia yang bagus di sana. Chen Xiang hampir terpikat olehnya. Kakak, apa yang kamu lakukan di dunia sekuler? Chen Xiang bertanya. Tentu saja saya pergi untuk menyelidiki hilangnya dunia sekuler, tetapi saya tidak menemukan apapun, tetapi saya menemukan Anda, bayi ini. Saya hanya menyalahkan saya karena tidak cukup kejam pada waktu itu, kalau tidak saya akan menggunakan cara yang kuat. Untuk menculikmu kedan bunga persik ada di sini. Hua Xiangyue menghela nafas pelan. Chen Xiang curiga bahwa Hua Xiangyue mungkin telah melihat bahwa dia adalah orang dengan pembuluh darah yin dan yang, itu sebabnya dia mencoba untuk memenangkannya, dan bahkan mengkhianati penampilannya, mengenakan pakaian yang membuat darah pria membengkak. Wajah menjadi agak merah. Hua Xiangyue berjalan di depan, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu harus lebih ketat, Kak. Aku akan melihat bagaimana kekuatanmu sekarang." Sambil berbicara, dia sudah terbang ke hutan. Chen Xiang cemberut dan mengejarnya. Qinggong Chen Xiang sangat bagus. Meskipun dia sangat kekar, tubuhnya yang lentur terlihat jauh lebih baik daripada Hua Xiangyue saat ini. Ini karena ada kekuatan angin di Azure Dragon Truki yang dia gunakan, yang dapat membuat orang merasa lebih baik. Dia menjadi jauh lebih ringan. Di hutan, seorang pria dan seorang wanita menginjak dedaunan di atas pohon besar di hutan besar, dan melompat dengan cepat, seolah-olah mereka sedang berlari kencang di tanah datar. Kecepatannya sangat cepat, dan mereka terbang ratusan kaki dalam sekejap mata. Chen Xiang tidak bisa mengejar Hua Xiangyue sama sekali, dan Hua Xiangyue diam-diam mengagumi gerakan elegan dan sederhana Chen Xiang. Tentu saja, kecepatan Chen Xiang lebih mengejutkannya, itu jauh lebih cepat dari yang dia bayangkan. Setelah terbang lama, aura Chen Xiang tidak terganggu sama sekali, Zhenqi di tubuhnya masih sangat kuat, tidak dikonsumsi sama sekali. Hua Xiangyue diam-diam kagum padanya. Penjahat kecil, kekuatanmu benar-benar tidak buruk. Tubuh fisik dan energi sejati sangat terkoordinasi. Tidak semua orang bisa melakukan ini, dan sekarang aku tidak bisa melakukannya. Hua Xiangyue tiba-tiba melambat, dan terbang berdampingan dengan Chen Xiang di atas pohon unggul. Sebelum dia menangkap Chen Xiang, dia pindah dari pusat floating kota Wanyan ke luar kota dalam sekejap. Jika bukan karena orang dengan tubuh yang kuat, dia akan tercabik-cabik oleh kecepatan yang mengerikan itu, jadi Hua Xiangyue telah menyimpulkan bahwa Chen Xiang sejak saat itu, tubuhnya kuat. Tentu saja. Chen Xiang tersenyum bangga. Tidak heran Meng Er sangat menghargaimu. Sayangnya, hartamu ditemukan oleh orang lain, dan kamu sampai di sana lebih dulu. Hua Xiangyue menghela nafas tak berdaya. Chen Xiang tidak ingin topik ini berlanjut, jadi dia berkata, "Kakak yang baik, kapan saya akan melihat makhluk roh yang kuat?" Tas binatang misterius. Hua Xiangyue bertanya jalan. Chen Xiang awalnya ingin membelinya, tetapi siapa yang tahu bahwa ketika dia mengatakan akan menangkap binatang roh, Hua Xiangyue menyeretnya dan terbang keluar kota dari jendela. "Tidak, siapapun yang menyuruhmu menyeretku ke sini tanpa menyapa." Tepat ketika Chen Xiang hendak kembali untuk membeli sesuatu, Hua Xiangyue terkikik. Ini hadiah untukmu penjahat kecil. Sepotong neraka Ganoderma lucidum ketika Anda berada di dunia sekuler.
Sebuah tas binatang misterius bernilai setidaknya 10 juta batu kristal, dan itu tidak mudah untuk dibeli. Karena diberikan oleh seorang wanita kaya, Chen Xiang menerimanya dengan damai. Selanjutnya, tas binatang misterius itu terlihat sama dengan tas penyimpanan, tetapi bagian dalamnya sangat berbeda. Kulit Hua Xiangyue tiba-tiba tenggelam, dan dia berkata dengan serius, "Penjahat kecil, dunia ini tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Meskipun Anda telah berhubungan dengan banyak guru yang kuat dan bangga pada diri Anda sendiri di benua Chenwu ini, Anda harus ingat bahwa apa Anda telah belajar apa yang saya lihat hanyalah puncak gunung es di dunia fana, dan benua Chenwu hanyalah setitik debu di dunia fana. Kamu sebaiknya bekerja lebih keras, jika tidak urusanmu akan terungkap di masa depan, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Jantung Chen Xiang berdetak kencang, dia menatap Hua Xiangyue dengan wajah heran, ketika dia datang ke kontak dengan mata Hua Xiangyue yang dalam dan indah, Shen Xiang merasa bahwa dia sedang dilihat. "Kamu sangat dekat dengan Meng Er dan aku, tidak mungkin untuk tidak melihat sesuatu. Jangan melihat kami terlalu lemah. Meskipun Meng Er dan aku bukan yang terkuat di benua Chenwu, selama kami ingin menghancurkan benua Chenwu ini juga sangat mudah." Suara Hua Xiangyue sangat serius, seperti seorang tetua yang tegas memarahi generasi yang lebih muda. "Saudari Meng Er tahu." Hua Xiangyue mengangguk, "Jangan salahkan dia, hubungannya denganku berbeda dari rumor. Dia memiliki hubungan yang sangat baik denganku, dia menganalisisnya kepadaku, dan dia hanya memintaku untuk beri aku saran." Chen Xiang menghela nafas pelan, dia pernah mencium Liu Meng Er sebelumnya, bagaimana mungkin Liu Meng Er tidak tahu bahwa dia memiliki yin yang divine veins? Selain itu, Liu Meng Er tahu bahwa dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan 3 raksasa dari sekte Taiwu, dan kemudian memikirkan Huang Jintian yang disegel di area terlarang dari sekte Taiwu. Chen Xiang benar-benar memikirkan Liu Meng Er terlalu sederhana, lagi pula. Bagi seorang wanita yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, dia terbawa suasana dan mengabaikan hal-hal ini untuk sementara waktu, tetapi dia masih sangat jelas tentang kebaikan Liu Meng Er kepadanya. Berpikir untuk bisa merebut hati generasi Tianjiao ini, senyum puas muncul di sudut mulut Chen Xiang. Hua Xiangyue menggertakkan giginya secara diam-diam. "Kamu tidak akan pernah mengubah sifatmu. Kamu penjahat kecil." Hua Xiangyue meludah dengan suara rendah. Chen Xiang tersenyum dan berkata, "Kakak yang baik, saya tahu kalian khawatir saya akan mudah dibodohi oleh wanita cantik, tapi jangan lupa bahwa saat itu Anda datang untuk memperkosa saya hampir telanjang, Anda tidak bisa berbuat apa-apa terhadap saya, haha." Hua Xiangyue dia tersipu dan memuntahkan beberapa suap. Pada titik ini, dia harus mengagumi keadaan pikiran Chen Xiang. Chen Xiang dan Hua Xiangyue tidak lagi membicarakan masalah ini, dan Chen Xiang juga tahu bahwa metode penyembunyiannya tidak cukup pintar, dan dilihat oleh orang lain. Sejak di dunia sekuler, Hua Xiangyue melihatnya sebagai orang dengan pembuluh darah yin dan yang. Tentu saja, Su Meiyao dan Bai Yuyo tidak berharap Hua Xiangyue dan Liu Meng Er begitu kuat, selalu karena mereka Chen Xiang merasa bahwa metode penyembunyiannya sangat pintar, tetapi sekarang itu menyakiti Chen Xiang. Kedua wanita itu berpikir di dalam ring, ketika Chen Xiang ditemukan oleh Lu Jie terakhir kali, mereka merasa sedikit aneh. Suatu hari berlalu, hari sudah gelap, Hua Xiangyue dan Chen Xiang sedang memanggang daging monster di bawah pohon untuk dimakan, mereka tidak menemukan makhluk roh sepanjang hari, mereka hanya bertemu beberapa monster. "Keluarkan pil 100 binatang setelah kamu selesai makan, itu tidak akan berhasil jika kamu tidak menggunakan trik ini." Hua Xiangyue berkata, saat ini, dia memiliki seteguk makanan yang berminyak, membuat Chen Xiang sangat menginginkannya untuk pergi dan menjilat bibirnya. Chen Xiang mengeluarkan 10 ratusan pil binatang, dan berkata sambil tersenyum, 10 pil seharusnya bisa menarik orang yang lebih kuat. 100. Pil binatang juga memiliki nama lain, disebut Beast Inducing Pills, yang memiliki daya tarik yang kuat terhadap kekuatan binatang buas, meski jauh,
binatang roh itu masih bisa mencium bau itu. Tidak lama setelah pil 100 binatang dikeluarkan, terdengar raungan binatang buas sepanjang hari, dan tubuh halus Hua Xiangyue bergetar, wajahnya penuh kengerian. Bab 282 Klan Harimau Putih. Melihat wajah Hua Xiangyue, Chen Xiang buru-buru bertanya, binatang jenis apa ini? Hua Xiangyue hanya menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan suara yang dalam, singkirkan pil 100 binatang, orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Chen Xiang mengambil pil 100 binatang setelah menyimpannya. Long Sui berkata dengan jijik, ini harimau putih, tapi tidak terlalu tua. Apa? Harimau putih? Chen Xiang bertanya dengan heran. Yah, itu adalah harimau putih, dewa pembunuhan dalam legenda. Keluarga harimau putih tersebar luas, hampir di setiap dunia, tetapi pada akhirnya hanya sedikit yang bisa mencapai tingkat binatang harimau putih, tetapi keluarga harimau putih bukan vegetarian, dan kekuatan mereka sangat kuat. Kuat, dan sangat agresif, jelas Long Sui. Hua Xiangyue menutup matanya, seolah merasakan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia berkata, itu adalah harimau putih. Kekuatannya mungkin berada di sekitar tahap ke-7 dari dunia seni bela diri yang sebenarnya. Jika Anda ingin menaklukkan makhluk roh, Anda tidak boleh hanya memiliki sumber daya yang kaya, tetapi juga untuk menunjukkan kekuatanmu sendiri, kamu harus memenangkannya terlebih dahulu. Chen Xiang mengepalkan tinjunya, itu adalah makhluk roh dari peringkat ke-7 dan ke-8, bahkan jika itu adalah manusia yang lebih kuat, dia bisa hampir tidak bisa mengatasinya, tetapi makhluk roh harus jauh lebih kuat dari manusia. Meskipun makhluk roh tidak memiliki seni bela diri, tetapi mereka dilahirkan dengan tubuh fisik yang kuat dan keterampilan bertarung yang kuat. Banyak seni bela diri dibuat berdasarkan binatang. Dari sini intinya, dapat dilihat bahwa binatang buas lebih kuat dari manusia, terutama binatang roh dengan kebijaksanaan yang tercerahkan. Meskipun harimau putih relatif jarang, tidak buruk jika kamu bisa bertemu satu. Jika kamu takut, aku akan membawamu pergi. Buat keputusan dengan cepat, orang itu akan datang. Hua Xiangyue mendesak, yang terbaik adalah membuat keputusan cepat, ambil orang kecil ini pergi, pasti ada harimau putih yang kuat di dalam, jika orang tua itu khawatir, kita akan mendapat masalah. Chen Xiang mengertakkan gigi dan memutuskan untuk mencoba. Saya akan mencobanya, saudari yang baik. Apakah harimau putih tua itu sangat sakti? Tentu saja sangat kuat. Harimau putih yang bisa melahirkan anaknya tidak lemah. Setidaknya di negara Nirvana, mereka biasanya berkembang biak sebelum melewati malapetaka Nirvana. Setelah melewati malapetaka Nirvana, mereka bisa berubah menjadi bentuk manusia. Hua kata Xiangyue. Binatang buas yang dalam memiliki kekuatan alam pamungkas, dan jika mereka naik lebih tinggi, mereka akan sama dengan manusia, dan mereka semua disebut alam nirvana, karena binatang buas dapat berwujud manusia pada saat itu. Penjahat kecil, hati-hati. Jika harimau putih tua masih ada, mereka mungkin sepasang. Jika mereka menemukan bahwa anaknya telah diambil oleh manusia, mereka akan berada dalam masalah serius, kata Long Sui sambil menyeringai. Sudut mulut Chen Xiang berkedut. Sepasang harimau putih tua keduanya berada di nirvana, dan binatang buas biasanya dapat menemukan teman mereka berdasarkan aroma mereka. Jika ditemukan, mereka memang akan berada dalam masalah besar. Kami datang! Hua Xiangyue berteriak dengan lembut, dan melompat ke tempat yang tinggi. Pada saat yang sama, bayangan putih terbang ke arah Chen Xiang. Harimau putih ini sebesar harimau biasa, hanya saja bulunya memancarkan cahaya putih lembut, dan terlihat sangat suci dan indah di malam yang gelap, namun aumannya penuh semangat membunuh dan tatapan garangnya seperti harimau yang hanya tahu. Cara membunuh harimau sangat menakutkan. Chen Xiang tidak menunjukkan kelemahan sama sekali. Ketika dia merasakan roh pembunuh harimau kecil ini, roh pembunuhnya terguncang,
dan roh pembunuh itu meledak dengan keras, berlama-lama di sekitar tubuhnya dan berteriak. Ketika harimau kecil itu terbang, dia merasakan aura pembunuh lebih kuat darinya, dan mengeluarkan raungan keras, tetapi itu sia-sia. Semangat membunuh Chen Xiang membuat harimau kecil ini merasa sangat baik, tetapi itu membuat hatinya yang suka berperang melambung. Klan harimau putih hanya suka berkelahi dan membunuh, bahkan jenis yang sama akan sering bertarung. Setelah harimau putih kecil itu meraung beberapa kali, matanya tiba-tiba berkedip dan menukik lagi. Kecepatannya sangat cepat sehingga Chen Xiang tidak bisa bereaksi. Dia langsung terlempar ke tanah, bahunya masih terbunuh oleh sepasang cakar harimau besar menahannya. Cakar tajam itu menusuk bahunya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Dengan suara bang, energi harimau putih bergoyang, semburan kekuatan bergetar dari cakarnya, dan berdampak pada bahu Chen Xiang, mengguncang tulang bahu Chen Xiang seolah-olah akan hancur. Chen Xiang mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit. Dia tidak menyangka harimau putih ini begitu kuat. Kecepatan dan kekuatannya penuh dengan daya ledak, membuatnya tidak dapat diprediksi. Jika bukan karena tubuh fisiknya menjadi tahap kelima dari tubuh peri, dia akan dilepaskan oleh harimau putih kecil tadi energinya hancur. Harimau putih kecil mengaum pada Chen Xiang beberapa kali, seolah-olah dia bangga dengan kemenangannya, karena dia mengalahkan keberadaan dengan semangat membunuh yang lebih kuat darinya. Melihat mulut besar penuh taring seputih salju mendekat perlahan, Chen Xiang meraung keras, dan raungan naga dilepaskan karena terkejut, membuat dedaunan berdesir, dan cahaya cian menyembur keluar dari mulut Chen Xiang, membawa kemarahan yang luar biasa. Angin destruktif langsung membombardir kepala harimau putih kecil itu, memasuki tubuh dari mulut itu, membuat harimau putih kecil itu mengeluarkan raungan teredam, lalu melepaskan Chen Xiang. Haha. Meskipun bahu Chen Xiang kesakitan, dia tidak bisa menahan tawa saat ini. Sebagian besar kekuatan yang disemburkan oleh raungan naga hijaunya baru saja mengalir masuk dari mulut harimau putih kecil itu, mendatangkan malapetaka dalam tubuh harimau putih kecil itu. Harimau putih kecil meraung lagi, dan terbang menuju Chen Xiang seperti kilat lagi, tetapi dengan kecepatan lebih lambat. Chen Xiang, yang baru saja menderita kerugian, telah mempelajari pelajarannya. Dia tidak mengelak, tetapi menampar dengan telapak tangannya. Qian Kun Zenqi meledak dari dantiannya, berubah menjadi kekuatan yang penuh dengan guncangan hebat, dan menyembur keluar dari tubuhnya. Telapak tangan Zentian mengenai kepala harimau putih kecil. Telapak tangan tidak menyentuh kepala harimau putih kecil, tetapi kekuatan telapak tangan meletus, dan gelombang kejut yang kuat berpusat pada Chen Xiang, beriak ke segala arah tiba-tiba. Pepohonan di sekitarnya tiba-tiba retak oleh gelombang kejut yang kuat, dan tanahnya retak. Tubuh harimau putih kecil itu tidak kecil, tetapi masih terlempar oleh kekuatan kejut yang mengerikan, menabrak batang pohon tidak jauh, dan jatuh dengan keras ke tanah. Bulu putihnya juga menutupi banyak pasir, itu terlihat seperti kekacauan. Otak orang ini masih terlalu sederhana. Chen Xiang terkekeh, baru saja ketika harimau putih kecil itu disemprot oleh raungan naga hijaunya, tubuhnya terganggu, yang akan mempengaruhi kinerjanya. Jika itu manusia, dia pasti akan melakukannya. Hilangkan pengaruhnya dengan cepat, lalu serang Chen Xiang. Jika tidak, kondisinya akan terpengaruh. Hua Xiangyue juga kagum lagi dan lagi. Kekuatan Chen Xiang memang menakutkan. Kekuatan yang mendominasi semacam itu sangat mengejutkan. Dia tahu bahwa Chen Xiang memupuki sejati 5 elemen. Dia menebak bahwa Chen Xiang telah menyatukan 5 elemen ki sejati bersama-sama. Dan kemudian akan ada energi sejati yang tidak terlihat dan tidak berwarna, tetapi sangat kuat. Harimau putih kecil meraung dengan suara rendah, terlihat sangat marah. Ketika ia mengangkat kepalanya dan meraung, tanah tiba-tiba bergetar, lalu berjalan perlahan menuju Chen Xiang. Setiap kali melangkah, tanah akan bergetar hebat. Jika Anda perhatikan baik-baik, Anda dapat menemukannya anggota tubuhnya terlepas dari tanah, ia benar-benar berjalan di udara, menginjak-injak udara, dan juga dapat melepaskan gelombang kejut yang tak terlihat.
Chen Xiang tahu bahwa dia telah membuat marah harimau putih kecil itu. Jika dia baru saja memukul kepala seniman bela diri tingkat ke-7 dengan telapak tangan itu, dia akan terluka parah jika dia tidak mati. Tetapi harimau putih itu bagus. Bab 283 Harimau Meninju Harimau. Harimau putih kecil berjalan menuju Chen Xiang. Setiap langkah mengguncang lingkungan, mengguncang energi dan darah Chen Xiang, dan sulit untuk memadatkan energi sejati dalam dirinya dan Tian. Ini membuatnya takut, dan dia tidak bisa menggunakan energi aslinya, yang sangat fatal. Chen Xiang mundur perlahan, seluruh tubuhnya mati rasa oleh gelombang yang mengejutkan, organ dalam tubuhnya menegang, membuatnya ingin muntah darah. Harimau putih kecil ini tidak sebodoh yang dibayangkan Chen Xiang, itu hanya sedikit sembrono. Sekarang perlahan-lahan menyiksa Chen Xiang dengan kekuatan getaran yang dilepaskannya. Mata harimau yang bangga penuh dengan godaan, seolah-olah berusaha menangkap suka seekor tikus. Orang ini? Chen Xiang mau tidak mau memuntahkan seteguk darah, gelombang kejut semacam itu sangat sering, dan selalu bisa menyerang ketika dia baru saja mulai memadatkan energi sejatinya. Melihat Chen Xiang memuntahkan darah, harimau putih kecil itu membuka mulutnya dan meraung. Mengikuti suara auman harimau, tanah bermil-mil di sekitarnya tampak tenggelam dalam gempa bumi yang dahsyat. Tanah retak, gunung-gunung bergetar dan tanah bergetar, dan dari mulutnya kekuatan mengejutkan yang keluar langsung mengenai tubuh Chen Xiang, menjatuhkan Chen Xiang ke udara, mematahkan lebih dari selusin pohon besar secara berurutan. Hanya orang seperti Chen Xiang dengan tubuh yang menakutkan yang bisa bangun lagi dalam situasi ini, tetapi tubuhnya sangat kesakitan. Untungnya, ada Suanu Vajra Armor yang dapat menahan sebagian besar kekuatan tumbukan. Orang ini terlalu kuat. Chen Xiang baru saja menyeka darah dari sudut mulutnya, ketika kejutan terus-menerus tiba-tiba menghantamnya, membuat tenggorokannya manis dan seteguk darah itu menyembur lagi. Hua Xiangyue mengerutkan kening, dan mengirim transmisi suara ke Chen Xiang, jika kamu tidak bisa mengalahkannya, menyerah saja. Orang ini lebih kuat dari yang aku bayangkan, kamu 2 atau 3 tingkat di belakangnya, apalagi kamu sekarang, bahkan jika Anda berada di tahap ke-9 dari dunia seni bela diri yang sebenarnya, Anda mungkin tidak dapat bertarung. Saya tidak bisa menghadapi kekuatan mengejutkan yang dilepaskannya. Maaf, saudari, tunggu sebentar lagi, saya sudah menyukai orang ini, dan aku harus membiarkan dia tinggal di tas hewan misterius yang kamu berikan padaku. Jawab Chen Xiang, penuh percaya diri. Chen Xiang memandangi harimau putih kecil yang datang dengan bangga dan anggun, dan berkata sambil mencibir, anak kecil, aku akan membiarkanmu menderita. Harimau putih kecil itu menggeram rendah dengan malas, penuh penghinaan, dan tidak menganggap Chen Xiang serius sama sekali di tengah hari. Bahkan dengan langkah tirani, kejutan yang sangat kuat tiba-tiba jatuh dari langit, memukul kepala Chen Xiang, menyebabkan Chen Xiang memuntahkan seteguk darah, dan jatuh ke tanah. Hal hebat tentang harimau putih kecil ini adalah ia dapat melepaskan kekuatan kejut yang mengerikan itu, tampaknya telah menguasai teknik misterius, mengendalikan kekuatan kejut dengan sangat terampil. Hal yang hebat tentang Tai Chi Dragon menundukkan kungfu adalah memungkinkan Chen Xiang menyerap segala jenis kekuatan. Sekarang dia telah mengetahui karakteristik dari kekuatan berosilasi itu, dia telah terbiasa dengan lingkungan semacam ini yang penuh dengan kekuatan berosilasi semua. Sepanjang truki, tetapi juga akan bergetar saat mengalir, ini adalah Chen Xiang yang membuat trukinya sendiri bergetar. Dengan cara ini, dia dapat mencegah truki di tubuhnya terguncang. Gelombang kejutan datang, dan Chen Xiang tidak merasa tidak nyaman lagi, karena energi sejati di tubuhnya beredar dengan cara misterius. Dia menggunakan Tai Chi Dragon menundukkan kungfu, yang bisa membuatnya menghasilkan semacam energi yang bisa bergabung dengan gelombang yang datang dari shock kekuatan. Ini setara dengan berosilasi bersama dengan turbulensi itu. Dengan cara ini, Chen Xiang tidak akan terpengaruh. Tai Chi Dragon menundukkan kungfu harus dipelajari dan digunakan untuk menunjukkan kekuatannya. Harimau putih kecil itu terkejut, lalu menginjak beberapa kali,
menyebabkan gelombang kejut menyerang Chen Xiang terus-menerus. Awalnya mengira ada kesalahan barusan, atau Chen Xiang tidak terkejut hanya karena kebetulan, tapi sekarang itu terjadi. Menemukan bahwa itu tidak. Chen Xiang tiba-tiba menghilang dan muncul di belakang harimau putih kecil itu, dan melihat Chen Xiang menampar pantat harimau putih kecil itu dengan kejam. Kekuatan gemetar telapak tangan yang gemetar jauh lebih kuat daripada gelombang kejut harimau putih kecil itu, penuh amarah dan kehancuran. Harimau putih kecil itu meraung keras setelah terkena telapak tangan ini. Tinju Dewa Harimau Putih. Chen Xiang minum, dan bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya terbang dalam sekejap, menutupi tubuh harimau putih kecil. Kepala harimau emas membombardir tubuh harimau putih kecil itu dalam sekejap dengan momentum pembunuhan yang kejam, mengirimkan raungan harimau yang mengejutkan menutupi auman asli harimau putih kecil itu. Anak kecil, aku akan mengalahkanmu sampai kamu menyerah. Ketika Chen Xiang menangkap kesempatan, dia tidak akan pernah santai sama sekali, dia akan menggigit mangsanya seperti ular berbisa, dia tidak akan memberi musuh kesempatan untuk bernafas. Sekarang dia melepaskan serangan kekerasan seperti badai, semua pukulan penuh dengan tinju harimau putih yang mengerikan dan mematikan, memukul harimau putih kecil itu tanpa ampun, sama seperti harimau putih kecil yang baru saja menyetrumnya tanpa ampun. Tinju ilahi harimau putih Chen Xiang tidak menggunakan ki sejati harimau putih, tetapi ki sejati Qian Kun, tetapi karena jantung pembunuh dan tinju ilahi harimau putih bergerak, itu membentuk tinju kepala harimau emas yang mengamuk. Tubuh harimau putih kecil itu dihancurkan dengan liar oleh kepala harimau yang mengaum tak terhitung jumlahnya, mengenai seluruh tubuhnya, tubuh fisiknya sangat kuat. Awalnya hanya sedikit sakit, mengira akan segera berakhir, tetapi ternyata tidak menyangka manusia ini akan benar-benar sesat sehingga zenki di tubuhnya sepertinya tidak ada habisnya, dan dia menggunakan tinju harimau putih yang membuatnya ketakutan untuk menyerang tubuhnya tanpa henti. Hua Xiangyue, yang berada di udara, bahkan membuka mulut kecilnya setengah jalan, wajahnya yang cantik penuh keheranan. Dia berpikir sebelumnya bahwa Chen Xiang pasti akan menyerah dalam kejutan terus-menerus semacam itu, tetapi Chen Xiang tiba-tiba tidak terpengaruh oleh itu. Guncangan dipengaruhi, telapak tangan mengenai pantat harimau, mengguncang energi di tubuh harimau putih kecil menjadi kekacauan, dan kemudian dalam sekali jalan, serangan teroris yang terus-menerus dan terus-menerus ini meletus seperti sungai. Hua Xiangyue memikirkan Chen Xiang melawannya dengan cara ini ketika dia mencapai nirvana, dan membuatnya gemetar. Ini adalah potensi. Bajingan, apakah kamu merasa sangat senang memukuliku sampai muntah darah sekarang, dan sekarang aku juga menikmatinya? Chen Xiang memukuli harimau putih kecil yang menangis dengan kedua tinjunya, sambil mengutuk. Meskipun ini adalah harimau putih kecil, namun ukurannya masih sangat besar. Namun karena usianya yang masih muda, ia dipanggil demikian. Jika Anda ingin menaklukkan binatang roh, Anda harus menggunakan kekuatan Anda sendiri untuk menakut-nakuti binatang roh. Tanam rasa takut padanya di kedalaman jiwa binatang roh. Apa yang akan dilakukan Chen Xiang sekarang? Penjahat kecil, berapa lama kamu akan bertarung? Hua Xiangyue tidak tahan lagi, dia mengasihani harimau putih kecil itu. Ketika lelaki tua itu lelah, haha. Chen Xiang tertawa terbahak-bahak, kekuatan tinjunya menjadi lebih kuat. Dengan Hua Xiangyue di sini, dia tidak takut menghabiskan semua kekuatannya, dia ingin membuat harimau putih kecil ini benar-benar takut dia. Tanah di sekitar Chen Xiang terpengaruh, dan itu sudah busuk. Ada juga lubang di bawah harimau putih kecil, yang tenggelam dalam oleh kepalan seperti hujan badai Chen Xiang. Sebagian besar hari berlalu, fajar menyingsing, Chen Xiang juga lelah, mata harimau putih kecil itu setengah terbuka, dan dia sudah kehilangan kekuatan untuk bertarung. Chen Xiang mengangkat tubuhnya, memanjat dari lubang, dan melemparkan tubuh besar harimau putih kecil itu ke tanah. Bab 284 ditundukkan. Tubuh harimau putih kecil terlihat sebesar sapi, dan konon bisa tumbuh lebih besar lagi di masa depan. Ketika Chen Xiang berpikir bahwa dia bisa menunggang harimau putih besar,
hatinya sedikit bersemangat. Apa hal yang keren itu hal? Tentu saja dia hanya bisa memikirkannya. Dia masih berpikir lebih baik membungkus harimau putih kecil di tas binatang misterius. Ketika dia tidak bisa bertarung dengan orang lain, dia akan membiarkan putih harimau keluar. Chen Xiang duduk di tanah. Seluruh tubuhnya berbau keringat. Harimau putih itu semakin malu. Tubuhnya hitam pekat, dan banyak tanah basah tertutup. Anak kecil, kamu pasti tertarik dengan hal semacam ini. Haha. Kamu belum mencicipinya, tapi aku memukulmu, bukankah kamu sangat membenciku? Chen Xiang mengeluarkan pil 100 binatang, tergantung di depan harimau putih kecil itu, berkata sambil tertawa lebar. Bahkan seorang foodie profesional seperti Long Shui tidak bisa menolak pil 100 binatang, apalagi harimau putih kecil yang belum banyak berpengalaman di dunia ini. Mata harimau putih kecil yang setengah terbuka itu memang penuh amarah, tapi kemudian berubah menjadi ketakutan takut pada Chen Xiang, mengingat dia dipukuli oleh Chen Xiang dalam waktu yang lama. Rongga matanya benar-benar lembab. Si kecil ini sepertinya milik ibunya. Kamu terlalu tidak baik, kata Long Shui sambil menyeringai. Tigres! Chen Xiang tertawa lebih bahagia. Sambil tersenyum, Chen Xiang memasukkan 100 pil binatang ke dalam mulut harimau, dan memasukkan beberapa pil. Harimau putih kecil ini juga seorang foodie, jika tidak, dia tidak akan meninggalkan sarang harimau untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Chen Xiang tahu bahwa dia telah untuk bergegas bawa pergi harimau putih kecil ini, dan ketika ayah dan ibu harimau itu datang, dia hanya bisa melarikan diri dengan Hua Xiangyue. Harimau putih kecil menggerakkan mulutnya dengan penuh semangat, dan menelan pil 100 binatang ke dalam perutnya, menatap Chen Xiang dengan rasa terima kasih. Chen Xiang menyeringai, dan memasukkan beberapa pil lagi ke dalamnya. Ini membuat Long Shui diam-diam cemburu. Dia sendiri enggan makan begitu banyak sekaligus, dan membiarkannya untuk dicicipi perlahan. Tetapi harimau putih kecil ini makan begitu banyak sekaligus. Ini adalah tas binatang misterius. Jika Anda bersedia mengikuti saya, pil 100 binatang ini akan sangat diperlukan bagi Anda di masa depan. Saya memiliki kekuatan seperti itu, Anda tidak akan merasa menghina jika Anda mengikuti saya, dan saya juga memiliki seni bela diri nenek moyang Anda baru saja mempelajarinya. Kata Chen Xiang, dia tahu bahwa banyak makhluk roh dapat memahami ucapan manusia. Tepat setelah Chen Xiang selesai berbicara, dia melihat susunan cahaya keemasan bulat muncul dari kata Raja di kepala harimau, dan ada banyak pola roh misterius di atasnya, yang membuatnya diam-diam bersemangat. Ini adalah roh kelas 1. Binatang buas hanya muncul saat mereka menandatangani kontrak dengan manusia. Klan Macan Putih memiliki warisan, jadi mereka memahami hal-hal ini. Chen Xiang buru-buru memotong jarinya dan membiarkan darahnya sendiri menetes ke formasi roh di kepala harimau putih kecil. Pada saat itu, Chen Xiang memiliki perasaan yang sangat indah. Dia bisa merasakan bahwa dia memiliki hubungan yang sangat indah dengan harimau putih kecil itu. Aku sangat lemah sekarang, bisakah kamu memberiku lebih banyak makanan? Suara wanita yang malu-malu datang dari benak Chen Xiang, terdengar seperti seorang gadis yang khawatir menelepon. Chen Xiang terkejut, dia bisa berkomunikasi dengan jiwa sekarang, yang membuatnya tersenyum masam adalah bahwa harimau putih kecil ini adalah pecinta kuliner seperti naga rakus kecil itu. Chen Xiang memasukkan beberapa ratus pil binatang ke dalam mulut harimau putih kecil itu, dan kemudian memasukkannya ke dalam tas binatang misterius. Diam-diam bersemangat di dalam hatinya, dia menaklukkan binatang roh yang sangat kuat, dan binatang roh ini masih memiliki banyak ruang untuk pertumbuhan. Hua Xiangyue mendarat dari langit dengan keras, dia meraih Chen Xiang, dan mengelak beberapa kali berturut-turut, jauh dari tempat pertempuran barusan, dan ada api yang mengamuk dan asap yang mengepul. Pada saat yang sama, ada raungan sedih dan marah dari kedalaman hutan, dan hati Chen Xiang bergetar. Raungan pembunuhan membuatnya ketakutan, dan aura pembunuh yang luar biasa menyelimuti hutan.
Chen Xiang selalu berpikir bahwa pembunuhan itu atas dirinya tubuh auranya adalah salah satu yang terbaik di benua Chenwu, tetapi jauh lebih buruk daripada raungan barusan. Jangan khawatir, setelah memasuki tas binatang misterius, kamu akan terputus dari dunia luar, lelaki tua itu tidak akan dapat menemukan benda kecil itu. Hua Xiangyue menarik Chen Xiang dan melompat cepat, kecepatannya begitu cepat sehingga Chen Xiang tidak bisa bernapas. Tubuh fisik distimulasi oleh tekanan di bawah benturan berkecepatan tinggi dan terasa sakit. Segera, mereka tiba di luar kota Piaoxiang. Dalam hal kecepatan, tidak ada seorang pun di benua Chenwu yang bisa dibandingkan denganku, bukan aku yang menyombongkan diri. Hua Xiangyue tersenyum penuh kemenangan, melihat penampilan malu Chen Xiang, dia tersenyum lebih bahagia. Chen Xiang mendengus dan berkata, aku akan melampauimu di masa depan. Menunggumu melampauku kapan saja. Hua Xiangyue berkata dengan acuh tak acuh. Setelah selesai berbicara, dia menarik Chen Xiang sejenak, dan kemudian kembali ke Dan Xiang Kelenteng. Chen Xiang sangat lelah, tetapi dia masih menolak bujukan Hua Xiangyue, dan kembali ke toko terkenal Shenbing, tetapi masih tidak melihat Liu Meng'er. Kembali ke kamar, Chen Xiang memakan beberapa True Essential Pills dan mulai menyesuaikan tubuhnya. Apakah wanita ini, Hua Xiangyue, membawaku untuk menemukan Baihu dengan sengaja? Chen Xiang bingung. Itu sangat mungkin, tapi siapa tahu, hati seorang wanita hancur. Long Shui berkata, saudaraku yang baik, beri aku beberapa pil 100 binatang. Chen Xiang memarahi sambil tersenyum. Dia memandangi harimau putih kecil. Itu di dalam tas binatang misterius, dan menemukan bahwa si kecil sudah tertidur. Di dalam tas binatang misterius itu ada halaman kecil, dengan rumput hijau dan beberapa tanaman, dan genangan air jernih, lingkungannya masih lumayan. Chen Xiang berkata, apakah saya akan sedikit kejam dan membawanya pergi dari orang tuanya? Tidak apa-apa, ketika dia mengenal Anda dengan baik, dia tidak akan kembali jika Anda memintanya untuk kembali, dan tidak apa-apa jika dia bertemu denganmu. Hal buruk, bagaimanapun juga, orang-orang kecil ini akan meninggalkan orang tua mereka cepat atau lambat, kata Su Meiyao. Itu benar, aku tidak sama, aku diculik olehmu penjahat kecil. Long Shui cemberut. Naga kecil, jangan mengatakannya dengan kasar. Kamu secara sukarela pergi bersamaku di awal, apakah kamu tidak menyesalinya sekarang? Kamu punya aku bahkan tidak bisa melepaskanmu. Chen Xiang mengutuk dengan suara keras. Suara rendah. Long Shui hanya menyeringai dan tidak berbicara lagi. Chen Xiang ingin menunggu Liu Meng'er kembali, dan kemudian membiarkan Liu Meng'er mengirimnya kembali ke Taiwan untuk mendapatkan King Xuangwo. Dia akan mengikuti penilaian alkemis tahap kelima. Dia tidak kekurangan bahan lain untuk pil pendirian yayasan, tetapi dia kekurangan buah King Xuan yang masih tumbuh. Dia juga menanam beberapa Yuan Shendan, tapi tidak banyak, hanya 5 eksemplar. Bahan obat dari kedua jenis pil ini sangat langka, dan Pagoda Dan Xiang pasti tidak memilikinya. Adapun pil 100 binatang, Pagoda Dan Xiang memilikinya, dan Chen Xiang pasti akan meminta Pagoda Dan Xiang untuk menyediakannya ketika dia pergi. Setelah dia beristirahat selama sehari dan menghabiskan semua zenki di tubuhnya, ketika dia pulih, dia akan merasa bahwa zenkinya telah meningkat pesat. Juga hari ini, Liu Meng'er kembali. Chen Xiang buru-buru berlari keluar ruangan, mencari Liu Meng'er. Liu Meng'er ada di aula kecil. Yang mengejutkan Chen Xiang, dia juga melihat Sui Xianxian dan Leng Youlan. Liu Meng'er pergi ke Ichewin Valley untuk membawa kedua gadis ini. Melihat Chen Xiang, Sui Xianxian buru-buru bergegas, wajahnya penuh kesedihan setelah dia mengetahui bahwa dunia sekuler menghilang, dia juga sangat khawatir seperti Chen Xiang. Leng Youlan tidak memiliki kerabat di dunia sekuler, tetapi Sui Xianxian dan Chen Xiang adalah kerabat terdekatnya sekarang. Melihat Sui Xianxian sedih, dia juga sama. Bab 285 Penilaian 5 tahap.
Leng Youlan dan Liu Meng'er pergi dengan sadar, meninggalkan Chen Xiang dan Sui Xianxian sendirian bersama. Chen Xiang sedikit menghibur Sui Xianxian, dan akhirnya biarkan Sui Xianxian menunjukkan senyum yang indah. Xianxian, saya ingin berpartisipasi dalam kompetisi alkimia. Apakah Anda ingin datang dan menonton? Chen Xiang memeluk Sui Xianxian dan membiarkannya duduk di pangkuannya. Sui Xianxian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan lihat itu, Yulan dan aku sedang bekerja keras untuk berkultivasi sekarang, kalau tidak kita tidak bisa mengikutimu orang aneh." Melihat wajah Sui Xianxian yang lembut dan halus dengan sedikit petunjuk dari menawan dan kelucuan, Chen Xiang tidak bisa membantu tetapi mendekatkan mulutnya. Sui Xianxian akan setuju, dan dengan cepat mengangkat kepalanya, mencium Chen Xiang. Keduanya berciuman untuk waktu yang lama, tetapi Leng Youlan dan Liu Meng'er dapat menebak apa yang mereka lakukan ketika mereka tidak mendengar suara apapun dari luar ruangan. Terutama Liu Meng'er, memikirkan Chen Xiang mencium muridnya, dan memikirkan Chen Xiang menciumnya sebelumnya, mau tidak mau sedikit tersipu, diam-diam mengutuk Chen Xiang, penjahat kecil, yang benar-benar mengambil segalanya dari guru ke murid. Meskipun Leng Youlan, seorang wanita cantik berambut putih, biasanya terlihat panas dan tangguh, dia juga seorang pemula dalam hal ini, dia melihat dari celah pintu, diam-diam iri, dia sangat penasaran dengan perasaan itu. Chen Xiang berkumpul dengan Sui Xianxian dan Leng Youlan sebentar sebelum Liu Meng'er membawa mereka pergi. Liu Meng'er baru saja memberitahu Chen Xiang bahwa keduanya berkultivasi di suatu tempat di dalam Icewind Valley, dan berlatih di sana akan bermanfaat bagi mereka, ada manfaat besar. Chen Xiang menebak bahwa mungkin ada alam yang mendalam di dalam. Awalnya, dia berencana untuk meminta Liu Meng'er membawanya kembali ke Taiwan untuk mendapatkan buah Qingxuan, tetapi dia tidak berharap Liu Meng'er memilikinya. Dia melihat bahwa Chen Xiang membutuhkannya. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa, dan memberikannya kepada Chen Xiang dengan sangat murah hati. Butuh beberapa hari lagi bagi Liu Meng'er untuk mengirim Sui Xianxian dan Leng Youlan kembali. Chen Xiang tidak memberitahunya bahwa dia akan mengikuti penilaian alkemis tahap kelima. Dia ingin memberi Liu Meng'er kejutan ketika dia kembali. Setelah mendapatkan buah Qingxuan, bahan obat Chen Xiang sudah siap, dan dia dapat mengajukan penilaian. Liu Meng'er meminta Sui Xianxian dan Leng Youlan untuk menemuinya, tidak hanya agar dia menghibur Sui Xianxian, tetapi juga untuk tujuan lain, yaitu agar Sui Xianxian dan Leng Youlan bertemu dengannya. Leng Youlan akan berlatih dalam pengasingan untuk jangka waktu tertentu. Itu sama ketika Chen Xiang gagal berlatih. Leng Youlan terakhir kali Chen Xiang pernah memberitahu Liu Meng'er bahwa dia sangat khawatir sampai mati saat itu. Menara dan Xiang. Pagoda raksasa ini adalah tanah suci banyak alkemis, dan juga tempat para alkemis mendapatkan sertifikat. Penilaiannya sangat ketat, dan sama untuk semua orang. Apa? Kamu akan mengikuti penilaian 5 tahap sekarang. Di sebuah aula, Hua Xiangyue Jia, yang berpakaian mewah, berteriak. Chen Xiang melihat pakaian seperti Kaisar Hua Xiangyue, dan merasa aneh di dalam hatinya. Kamu tidak salah dengar, aku akan menilai sekarang, dan aku akan menghasilkan 2 jenis bahan obat untuk pil. Penilaian alkimia lebih mahal daripada alkimia biasa. Ini lebih sulit, karena ketika memurnikan alkimia, masih ada beberapa orang yang menonton, yang akan memberi tekanan pada hati orang, dan banyak orang sering gagal karena hal ini. Penjahat kecil, berhentilah bercanda. Jangan sia-siakan bahan obat, jadilah baik, Hua Xiangyue membujuk. Chen Xiang sangat percaya diri, tetapi goblin halus di depannya ini sangat memandang rendah dirinya, yang membuatnya sedikit tidak bahagia. Tentu saja, dia juga tahu bahwa Hua Xiangyue melakukannya untuk kebaikannya sendiri, dan khawatir itu dia akan menyia-nyiakan beberapa bahan obat yang berharga. Kakak, kamu terlalu meremehkanku. Jika aku bisa lulus penilaian tingkat rendah 5 tingkat, bagaimana denganmu? Chen Xiang berkata sambil menyeringai,
dia akan bertaruh dengan Hua Xiangyue sekarang, dan dia akan bisa ambil beberapa poin ketika saatnya tiba murah. Kalau begitu kamu pergi untuk ujian. Aku akan mengawasi ujian, Hua Xiangyue cemberut dan berkata, sama sekali tidak menerima trik Chen Xiang. Chen Xiang merasa aneh, orang normal biasanya mengambil taruhan kecil, tapi Hua Xiangyue tidak datang, yang membuatnya sedikit kecewa. Seorang alkemis tingkat 5 tingkat rendah hanya perlu memurnikan 3 pil tingkat rendah dari alam yang mendalam. Hua Xiangyue hanya tahu bahwa Chen Xiang dapat memurnikan pil 100 binatang dan pil pembangun yayasan, tetapi kedua pil itu relatif mudah untuk menyempurnakan di antara pil tingkat rendah dari alam misterius ya, dia tidak bisa memikirkan pil lain yang bisa disempurnakan oleh Chen Xiang. Status Hua Xiangyue di Danxiang Taoyuan sangat tinggi. Dari sudut pandang Chen Xiang, itu setara dengan Penatua dan Wu Kaiming dari Sekte Taiwu. Mereka dapat membuat keputusan tentang situasi keseluruhan. Dia dengan cepat memanggil 35 dan meskipun hanya ada 3 alkemis, mereka cukup untuk membuktikan proses alkimia Chen Xiang. Sama seperti terakhir kali, Chen Xiang memasuki ruang rahasia. Ketiga alkemis mengetahui bahwa Chen Xiang, seorang alkemis muda dan terkenal berbakat, datang ke sini dengan penuh minat. Mereka sudah melakukan alkimia di pil Fragrance Pagoda, jadi mereka datang dengan sangat cepat. 2 dari 3 alkemis adalah pria tua berambut putih, dan yang lainnya adalah wanita tua berambut putih. Mereka sangat tua, tetapi mereka sangat menghormati Hua Xiangyue. Dari penampilannya, Chen Xiang tidak tahu siapa ketiga lelaki tua itu. Tetapi setelah mengetahui nama mereka, Chen Xiang sangat terkejut. Di lingkaran alkemis, ada daftar peringkat dengan banyak alkemis terkemuka di dalamnya. Chen Xiang punya melihat peringkat sebelumnya, dia bisa mengingat nama 3 orang di depannya, mereka sangat menonjol di antara alkemis tingkat 5, dan dikatakan bahwa mereka semua berharap menjadi alkemis tingkat 6. Chen Xiang memberi hormat kepada ketiga alkemis tua itu dengan sangat sopan mereka dan Hua Xiangyue duduk di kursi batu di samping ruang rahasia, menunggu Chen Xiang untuk memulai. Chen Xiang hanya membutuhkan bahan obat dari 100 pil binatang yang disediakan oleh pil Fragrance Pagoda, dan dia akan menyediakan sisanya sendiri. Aku tidak tahu, adik kecil, selain memurnikan pil pendirian yayasan dan pil 100 binatang, pil misterius tingkat rendah macam apa yang ingin kamu sempurnakan? Seorang lelaki tua bertanya dengan sangat ingin tahu. Chen Xiang hanya di bawah 30 dan dapat memurnikan 2 jenis pil. Pil tingkat rendah tingkat misterius sudah jenius di antara para jenius, tetapi orang-orang tua itu masih bisa menanggungnya, karena 2 jenis pil tingkat rendah tingkat misterius ini tidak rumit. Chen Xiang mempermalukan dirinya sendiri, dan berkata sambil tersenyum, alkimia terlalu membosankan, 3 senior mungkin juga menunggu saya untuk memperbaikinya, dan kemudian menebak jenis pil apa yang sedang saya perbaiki. Hehe, kata wanita tua itu. Dengan ramah sambil tertawa. Hua Xiangyue diam-diam mendengus, dia juga sangat penasaran, dia bertanya pada Chen Xiang, tapi Chen Xiang tidak mengatakan apa-apa. Primordial Spirit Pill yang disempurnakan Chen Xiang adalah sejenis pil yang sudah lama tidak terlihat, hanya terlihat di catatan, baik bahan obat maupun pilnya sudah lama menghilang. Hal pertama yang dimurnikan Chen Xiang tentu saja pil 100 binatang. Itu relatif mudah untuk disempurnakan, dan itu bisa menghangatkannya. Dia memproses bahan obat dengan santai. Ini adalah langkah sebelum alkimia, dan itu juga sangat menantang, meskipun tampaknya dia agak lambat, tetapi dia sangat mahir, lambat dan cepat, cepat dan lambat. Orang-orang tua itu diam-diam mengagumi gerakannya yang anggun dan lincah. Untuk dapat melakukan ini dalam pengolahan bahan obat hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah berlatih banyak ramuan, dan ini dapat mempercepat kecepatan dan menghemat banyak waktu saat memurnikan ramuan dalam jumlah besar. Yanlong Baolu adalah tungku alkimia yang sangat kuat, tetapi di mata lelaki tua itu, kelihatannya tidak mencolok,
mungkin tungku alkimia mereka lebih cantik dan indah daripada milik Chen Xiang. Setelah memproses bahan obat, Chen Xiang dengan cepat melemparkannya ke dalam tungku alkimia. Gerakannya sangat tajam dan rapi. Sejak Chen Xiang mengeluarkan bahan obat tersebut, gerakannya dilakukan sekaligus. Dalam sekejap mata, Chen Xiang mulai menyuntikkan api ke dalam tungku alkimia, dan ruang rahasia diselimuti kehangatan. Dan cerita kali ini pun berakhir, sampai jumpa di dunia novel berikutnya.